Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kawan semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah laptop gaming ganteng menawan punya brand Asus di tipe ROG Strix G16, G614PH, R955C6G-HM. Untuk harganya laptop ini di angka mulai 23 jutaan rupiah. Dan semisal ini kawan-kawan mau beli, laptop ini memiliki 4 buah varian spek. Semuanya pakai AMD bro ya, dia pakai Ryzen 9, seri terendahnya pakai 8940HX, seri tertingginya pakai seri Ryzen 9 995HX 3D dengan VGA tertinggi pakai RTX 5070 Ti. Nah, dari 4 buah tipe ini yang kita bahas adalah varian yang paling harga base budget alias terjangkau. Tapi kalau kita ngomongin soal ROG bro ya, sebenarnya ROG ini kan dia punya ciri khas dari desainnya memang cakep, ganteng gaming menawan seperti ini, tapi dia juga memiliki perbedaan antara dua buah varian prosesor. Sebelum kita ngebahas ini, kita itu ngebahas varian Intel. Nah, varian Intel itu dia memiliki pembaruan signifikan, yaitu untuk cover belakangnya kalau kita mau upgrade, dia bisa dilepas. Sementara kalau kalian beli yang versi AMD, nah ini selainnya laptop pada umumnya, jadi kita masih butuh obeng untuk membuka cover belakang yang kemudian kita baru bisa di-upgrade. Tapi overall sebenarnya secara desain dua buah laptop dari ROG ini, apalagi seri Strix, tampilannya tetap gaming ganteng menawan. Kalau kita perhatikan laptop ini di bagian cover luar, nah dia itu berbahan dari aluminium, ada logo ROG, terus ada juga bagian garis diagonal seperti ini yang menyatu sama bagian ekor sini dan berfungsi sebagai exhaust pembuangan panas. Jadi exhaustnya itu ada 4 bro, 2 di bagian belakang, 2 di bagian kiri dan juga bagian kanan. Berikutnya untuk sisi yang lain, laptop ini dia berbahan material dari plastik ABS di bagian palm rest dan juga penutup cover bawah. Untuk bobotnya dia selainnya laptop gaming pada umumnya di angka 2,5 kg, ketebalannya dari titik tertipis di angka 2 cm, untuk titik tertebalnya itu di angka 3 cm. Jadi memang terlihat agak gedeblu bahasa Jawanya. Kemudian laptop ini juga punya colokan earphone lengkap. Posisinya terbagi di sisi kiri dan juga kanan. Terus spesialnya colokan Type-C-nya ini bro, support untuk transfer data up to 40 GB per second. Nah, fakta yang menarik, semisal teman-teman beli versi Intel, nanti colokan Type-C-nya namanya Thunderbolt 4. Tapi kalau kalian beli yang versi AMD, namanya USB 4 dengan kecepatan transfer data yang sebenarnya sama, cuman beda brandingnya aja. Lalu laptop ini juga bro ya, pas kita pakai, dia itu juga punya layar nyaman di mata. Dia pakai IPS tapi bukan IPS sembarangan, namanya itu dikasih ROG Nebula Display, ukurannya 16 in, resolusi 2,5K dengan akurasi 100% DCI P3. Pengalaman saya pas nyobain layar ROG Nebula Display ini bro ya, memang secara pencahayaan dia itu tidak terang seperti kayak OLED, tetap nyaman kayak IPS, cuman memang akurasinya ini memang sedikit lebih pekat dibandingkan IPS pada umumnya. Lalu semisal teman-teman manfaatkan laptop ini untuk kebutuhan bermain game, nah refresh rate-nya mendukung sekali bro, karena dia di angka 240 Hz. Lalu ada juga fitur G-Sync untuk bisa memaksimalkan kebutuhan gaming kalian. Lanjut kameranya, menurut saya cukup bening dengan hasil pengujian seperti ini dengan suara yang cukup jernih. Halo bro, ini adalah hasil pengujian kamera dan juga mikrofon dari device ROG Strix G16 yang menurut saya gambarnya cukup bening, kemudian hasil suaranya juga jernih kayak gini. Nah, jadi untuk gaming lancar, untuk kebutuhan kalian kantoran dan meeting, ini juga istimewa. Gimana? Geser ke bagian networking, Asus ROG Strix ini udah dibekali hardware yang udah cukup stabil, yaitu pakai Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Lanjut pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang touchpad, keyboard, dan juga tampilan yang ada di sini. Nah, ini yang perlu kita notice bro ya, karena kalau kalian beli versi Intel, tampilannya itu beda nggak kayak gini. Poin perbedaannya yang pertama adalah pada segi touchpad. Kalau teman-teman beli yang varian Intel, ukuran touchpadnya itu lebih lebar. Dan kalau kalian beli AMD, kelebihannya menurut saya adalah untuk indikator lampunya lebih enak dipandang dibandingkan si Intel karena terletak di bagian atas ini. Kalau untuk keyboardnya, dia sama-sama pakai layout yang nggak full size, ada tombol khusus di sini, terus tombol powernya terpisah, dan efek untuk lampu RGB-nya, begitu juga lebarnya, ini bisa kita setting di dalam settingan Aura Sync yang bisa terpisah ataupun menjadi satu. Dengan keyboard ini memiliki 4 zona RGB. Lanjut, misal kita pakai laptop ini untuk kebutuhan bermain game, audionya nyaman bro. Jadi pas efek-efeknya itu keluar, dia suaranya cukup menggelegar. Ataupun pas kita ingin gunain laptop ini untuk mendengarkan musik, nah suaranya enjoy banget di telinga kalian. Lanjut bro, kita akan ngebahas dari segi spesifikasi. Nah, seperti yang kita bahas di awal, laptop yang kita bahas ini adalah varian AMD dan dia pakai Ryzen 9 8940HX.
Prosesor ini bro, dia udah cukup powerful sekali karena pakai seri HX dengan tandem VGA pakai RTX 5050, VRAM 8GB GDDR7. TGP-nya ini full power banget, pakai 115 watt. Jadi kalau kita pengen main gaming AAA, wah nyaman banget bro ya. Kita bisa settingan mentok kanan dengan permainan yang cukup lebar. Contohnya di beberapa game yang udah kita coba, seperti kayak Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077, ada juga Forza Horizon 5 ataupun Where When Meets. Ini nyaman banget tanpa lag sama sekali. Berikutnya konfigurasi laptop ini untuk RAM dan juga SSD juga udah besar, mas available. RAM bawaan dikasih 16GB DDR5, bisa kita upgrade sampai 64GB. Frekuensi kalau kita lihat fisiknya 5600, tapi limit dari prosesor ini untuk RAM-nya kebaca 5200. Dan untuk SSD-nya dia itu dikasih kapasitas 512GB, pakai jenis M.2 Gen 4, speednya tinggi banget, mencapai di angka 6600-an Mbps. Lalu kalau merasa kurang, SSD ini juga masih dikasih slot tambahan lagi. Berikutnya kalau kita masuk ke bagian sistem cooling, laptop ini sistem coolingnya juara bro. Exhaust-nya dampak seperti yang kita bahas di awal, sistem coolingnya pakai triple fan. Nah meskipun dia triple fan, untuk suaranya pas kita geber laptopnya berat-berat, dia itu benar-benar nggak berisik. Dengan suhu tertinggi di permukaannya hanya mencapai di angka 47-48 derajat Celcius. Inilah suhu permukaan real waktu kita benchmark laptop ini untuk kebutuhan render video dan juga bermain game. Lanjut untuk adaptor laptop ini, dia menurut saya agak besar bro ya. Kalau di pegangan tangan itu seperti ini, bobotnya di angka 606 gram. Jadi kalau kita bawa termasuk tas dan juga kelengkapannya, laptop ini bobotnya 2,5 tambah 600 kurang lebih 3,1 kg. Dan untuk paket pembelian dari laptop ini bro ya, nah selain teman-teman dapat laptop, nanti teman-teman dapat charger, dapat manual buku, dapat tas backpack keren, dan juga mouse gaming cakep. Jadi kalau beli udah nggak perlu beli aksesoris tambahan lagi. Lanjut, kita akan masuk ke segmen yang menarik, yang dimana di segmen ini laptop ROG Strix G16 AMD ini kita versuskan sama merek lain dengan tolak ukur sama-sama pakai Ryzen 9. Nah dari sini bro, fakta yang menarik menurut saya perlu untuk kita notice adalah sebenarnya secara garis besar laptop ROG Strix ini dia itu secara spek VGA kalah sama kompetitor. Kita ada 3 buah spek yang sama-sama pakai Ryzen 9. Yang pertama ada punyanya si HP Omen 16 AP0999AX. Harganya 24 jutaan rupiah. Yang kedua ada Acer Nitro V16S AN16S61R7GM, harganya di angka 24,8 juta rupiah. Dan yang ketiga ada MSI Crosshair A16 HXD7WGKG047ED dijual di angka 24,8 juta rupiah. Nah dari ketiga buah komputer ini kalau kita perhatikan dengan detail, semuanya itu menggunakan Ryzen 9 dengan konfigurasi beda, tapi VGA-nya udah pakai mulai 5060 sama 5070. Nah, jadi memang kalau dilihat kayaknya memang ROG ini secara harga bukan sedikit sih ya, menurut saya memang overpriced juga bro ya, karena VGA-nya masih pakai RTX 5050. Tapi kalau kita melihat dari tolak ukur yang lain, ROG ini juga tetap punya peminat karena desainnya memang seganteng itu, cuman harus ditebus dengan harga yang lumayan tinggi dibandingkan kompetitor yang lain. Nah, ya wes, mungkin cukup sekian. Terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang cari laptop gaming, terutama yang pakai Ryzen 9 di harga 20 juta ke atas. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke? Mantap. ROG lagi bro.